Saya sama istri sama Esther pergi ke Bandung dan hari Jumat saya ngobrol sama kakak-kakak dari istri saya. Yang kakak pertama ini udah umur 70 tahun lebih ya. Rokok berat. Kakaknya istri saya itu pelayan Tuhan juga perokok juga. Melayani Tuhan di gereja tapi merokok. Itu haram bagi kita ya. Nah, di sini ada masih merokok bertobat kamu. Saya waktu itu karena saya di rumah, dia datang, terus kakak yang pertama itu kan bingung, dia cari apa gitu ya, karena dia mengeluarkan rokok terus bingung gitu cari apa, gitu saya tanya cari apa, cari korek, saya, oh enggak, di korek sudah ada di sini, saya cari asbak. Saya ngomong kok berhenti rokok. Belum selesai saya ngomong selanjutnya, wah kamu itu sudah dicuci otak. Saya digitukan saudara. Kamu itu sudah dicuci otak, udah ngerti kebenarannya sesungguhnya tentang rokok. Bla 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 bla. Wah saya dikubur lorong misalnya. Kamu kan tidak perokok, jadi kamu tidak ngerti rasanya orang merokok. Ya memang benar saudara ya. Tapi setelah bodoh saja saya tidak mau merokok. Mau merokok itu ngebom duit tuh. Pokoknya ngomong orang itu penyakit, merokok itu tambah sehat, ya ada yang sehat. Sampai mati merokok terus gak mati-mati, ya saudara. Ada yang sakti bener, merokok terus, orang mangan, orang pokok, orang mati-mati. Itu jadi iklannya bohong kalau gunyol bolong, ya ada yang gitu saudara ya. Wakilnya ngomong tidak kalu-kaluan begitu. Saya nangkep sesuatu begitu ya. Dia menganggap itu kebenaran, tapi bagi saya yaitu bukan kebenaran. Dia merokok itu jelas-jelas sudah pasti merusak. Yang merusak itu merusak kantong itu pasti. Dia membawa yang kakak yang baru membanggakan dia punya anak laki-laki. Anak saya itu sehari merokok 2 kali bangga. Larang pagi saya bisa pakai lah, sing kok ngerti menjadi regole ya apa. Ada yang murah 15 ya. Yang agak tengah-tengah 20-an ya. 20 berarti mati kan patron. Bisa apalin gini. Biasanya itu ya. Dari 15 ribu itu sebulan sudah 450 ribu, bener gak? Dibom. Ya dibakar. Gue boleh rokok apa ya? Aduh kasihan saya ini melihat orang-orang sekarang gitu ya. Nah, sore hari ini saya akan share beberapa di dalam Alkitab itu saya membaca. Ada hal penting, ya. Ini hal penting. Kenapa? Karena selalu ditulis berkaitan dengan namanya kedatangan Tuhan. Wih, ini kalau Tuhan Yesus sudah ngomong mau datang, ini penting, saudara. Benar ya? Ya, saya kasih contoh aja. Nopen sama Novi yang dulu menikah, ya loh. Persiapannya berapa bulan? Setahun ya? Setahun ya ada. Pokoknya setahun, duit lah, disimpan lah, apa lah, baju manten lah, pre-weddingnya di mana lah, terus apalah, pokoknya begitu kan. Sibuk, konsentrasi, situ-situ ngamuk. Salah paham, biasanya banyak gitu ya, saya juga. Saya tidak sih gitu, soalnya selalu terus tahu lewat alian gitu. Tapi yang saya masih ingat dulu, pokoknya saya menikah itu uangnya 400 ribu tak.
200.000 buat undangan, 200.000 kasih mami. Wis, mi pokoknya iki urusanmu. 200.000 kawin nang omahku dhewe. Ora nyewa gedung. Omah saya gede saudaraku ya. Ya itu ada jelalah ya dulu waktu kakak saya buka bengkel, bengkelnya mati jadi itu bangunan masih ada. Jadi enak wis ora pasang telapak barang enggak. Jadi di rumah dulu lah, kolamnya banyak. Pas bumi-bumi buka apa? Sumbangan. Wah senengnya rak kawan. Tapi zaman dulu jangan pikir seperti sekarang. Buka 2.000, 1.000, 5.000, 2.000, 1.000. Total itu 1.250.000 berapa begitu. Zaman dulu ya, zaman 89. Wes akeh iki 1 juta. Das makasih mami ya, ini cerita gitu. Ah, guru-guru cerita jadi lali. Udah kembali. Persiapannya lama. Hah? Persiapannya lama. Ah, persiapannya lama. Ya, semuanya itu dipersiapkan. Hal yang penting itu mesti ada persiapan yang penting juga. Benar enggak? Alkitab mencatat ada hal penting yang saudara perlu tahu dan ini sangat berkaitan dengan menjelang kedatangan Tuhan. Jujur ya saudara, saya hari-hari ini selalu memikirkan tentang gereja. Hari apa itu saya minggu lalu itu kan sharing juga tentang keadaan gereja. Habis gitu saudaraku, aku gelisah sekali karena memang sharingnya selalu hal yang kurang mendukung di dalam gereja. Saya gelisah, ya Tuhan, aku ngomongin isinya gereja sih. Rasanya saya tahu itu tidak berkenan kepada Tuhan. Hati saya itu tidak bisa terima. Gelisah, akhirnya saya pegang gitar, ruang sebelah saya nyanyi yang Pak Tuhan menang, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan buat cepat kok gerejamu dipulihkan. Ini kerinduan hati saya, dan sore hari ini saya bagikan hal penting. Ada banyak hal, tapi paling tidak 3 yang saya catat hal penting menjelang kedatangan Tuhan Yesus, saudara dan saya mesti perhatikan. Yang pertama, saudara buka di dalam Ibrani, buka Ibrani ya. Ibrani pasal 10 ayat 25. Ini ayat yang sering muncul saudaraku ya, kita dengar juga. Katakan begini, janganlah kita menjauhkan diri dari apa? Pertemuan-pertemuan ibadah kita. Dan ini jujur banyak anak-anak Tuhan sekarang saudaraku melakukan hal ini. Ibadah online itu memang benar-benar menjadi cobaan buat saudara dan saya. Menjadi godaan. Nanti suatu saat Pak Nono bisa membahas ibadah itu apa saja. Ya kita punya pengertian yang benar. Ya. Pertemuan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tidak banyak. Di gereja pusat itu ada yang sampai sekarang tidak pernah kembali ke gereja. Kalau ditanya enak online, di rumah online, dan online itu tidak kebaktian. Saya tidak kebaktian. Kenapa? Karena itu bisa setel sewaya-waya. Jadi kalau saudara malas, pagi mulai jam 8 ibadah, saudara malas, saudara bisa ibadah nanti setelah bangun tidur. Itu ibadah online. Itu bukan ibadah, itu nonton ibadah. Tetapi
Tapi marilah kita apa? Apa? Saling menasihati. Ini susah saudara, benar nggak? Susah. Saya lihat ini kesulitan di gereja. Menasihati itu ora enek saiki. Doweti. Benar. Takut apa? Takut bertengkar. Saya pernah ngalamin begitu. Iso salah dimengerti ya. Maksud ini nasihati apik, tapi sing diterima apik. Ya sing diterima apik ya enggak apa-apa lagi ya. 2 minggu lalu saya kan ngisi ODB ya. Maksudnya ada orang dari luar pulau. Ternyata orang luar pulau ada juga nonton ODB-nya kapal saudara ya. Nonton suara gembala, nonton ODB, bukan ODD. ODB-nya kahal, itu orang luar pulau. Dan dia WA sama adminnya itu kan Pak Yos. WA. Wah, terima kasih untuk hari ini firman-Nya benar-benar memberkati saya dan bla 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 begitu ya. Terus Pak Yos ngomong ini. Ini Pak Petrus ada WA. Jangan sombong ya. Saya diberkati sekali dengan ya pasti saya. Memberi nasihat. Tapi bisa orang tidak mau terima nasihat. Susah nasihat. Dan kakak-kakaknya istri saya begitu. Lagi ngomong bawa ojo merokok. Wah kamu, saya bisa gitu. Saya nggak mau nasihat. Dan tidak ini melayani Tuhan merokok. Kelly, saya ingat Kelly, kamu sama Tante Susi sama saya tiap hari didoakan. Ya, nanti kamu jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Amin. Serius. Saling menasihati dan apa? Dikatakan apa? Firman Tuhan dan Semakin giat. tapi tidak ada di gereja saya. Terus kamu, gue kamu. Gue nak dinasihati loh. Saya jujur, saya waktu saudara kalau lihat khotbah saya ya di pusat-pusat itu, kalau pak jatah saya, wah itu khotbahnya luntui saudaraku. Lihat gak percaya. Itu saya pakai palu itu akan itu tersimpan lama. Ya, saya kalau pas disuruh khotbah di pusat itu, ya Tuhan berbicara seperti itu. Keras. Dan itu ada yang WA, oh ini Japri, terus kan khotbah atas kau waktu. Boleh sedilek. Keras. Wah ada, tidak bisa diterima. Saya ngomong, ya itu waktu itu. Yang ibadah online bertobat. Wah, saya kalau ngomong saya keras kayak gitu sudah. Terus Jokowi ono pagi-pagi ngomong, kok aku pengen ngomong kok. Kok itu sangat wedi to ngomong kamu gitu. Wah, ngomong ora diantem ya gitu. Benar. Soalnya terus ada yang datang mukul saya di bimbal lah itu. Wah, saya semakin garang lebih. Cuma diantem bae ora dimateni dari ya. Itu menyampaikan kebenaran kayak gitu, memberi nasihat itu tidak selalu diterima. Tapi ini ayat selanjutnya melakukan dan semakin giat melakukannya menjelang apa? Menjelang hari Tuhan mendekat. Ini gereja Tuhan sedang pusat kudu keliling menghadapi anak-anak sebaya Melvin, Kelly, anak-anak sekarang yang milenial, waduh pusing gereja saudara. Semua pegangnya gajah,
Dicelomboke lo pirang kali kupingnya budek. Bener serius ini. Ini benar-benar terjadi di gereja Tuhan. Anak-anak pendeta lah, anak pelayan Tuhan lah. Nggak urusan mereka dipanggil orang tua ya, sekaya wong tuane ora ana. Dia punya dunia sendiri sekarang. Bener dah. Ini nanti tanggal 3 Maret nanti ada namanya hamba Tuhan si Jabat, orang Batak pastinya ya. Dia punya anak 2 YouTuber semua terkenal anak Tuhan. Itu nanti akan datang memberi seminar SMP punyanya Bu Elisabeth siapa? SMP apa ya? Bagi negeri ya. Itu ada sekitar 50 anak akan ada seminar tantangan seperti ini. Jadi 2 anaknya YouTuber ini, wah, dia mau lihat generasi sekali luar biasa. Itu kalau tidak hati-hati pemberontakannya kuat sekali. Mereka tidak peduli Tuhan, aja tidak peduli saudara. Wong-wong tua ini orang peduli dengan Tuhan, benar tak? Ini sejak menggejala di mana-mana dan gereja sedang berdoa. Terus piye gitu lah? Kasih nikmat. Karena dunia ini sedang bergulung luar biasa. Kalau bisa generasi-generasi anak-anak Tuhan di gereja habis, boleh datang ke gereja, boleh ikut ibadah, boleh. Tapi ini wis ora enak gereja. Saya dulu pernah cerita sama anak saya itu ya. Saya kan dulu suka juga ngegame Zuma itu. Kan itu permainan kula kan. Ya, nembak bal. Wah, senenge ra kawan kok wis level piro. Wah, cepet. Wah, penahan. Seneng. Saya sembaleni nek kok. Ngono kuwi. Sudah tahu ya, saya kalau berdoa itu cuma terlandas dulu. Serius. Benar itu saudara. Metu sumane sembahyang. Aku percaya sumane terus. Itu fakta, itu masuk di sini. Ini kita sebagai yang orang-orang yang sudah mesti minta hikmat Tuhan bagaimana memberi nasihat, benar tak? Ya, minta hikmat sama Tuhan bagaimana memberi nasihat karena ini sedang menjelang akhir zaman, menjelang Tuhan datang kembali. Ini benar-benar saya tuh kemarin saya tuh kan baca Yeskiel, sekarang sudah sampai perjanjian baru ya. Di Yeskiel itu kan ada satu perikop. Tuhan ngomong sama Yeskiel, dia itu tunjuk ada malaikat. Malaikat Tuhan ngomong gitu. Kamu pergi tuh ke Israel, ke Yerusalem, beri tanda T di batu wong-wong ini ya. Beri tanda T itu salib sebenarnya kalau sekarang ya. Beri tanda T kepada dahi setiap orang yang tidak menyembah berhala. Terus malaikatnya pergi kasih tanda T. Yang tidak dikasih tanda T pukul sampai mati. Dan Alkitab mengatakan begini, dan dimulai dari rumah Allah. Alkitab dalam perjanjian baru menulis seperti itu juga. Penghakiman itu akan dimulai dari rumah. Jadi hari-hari ini kita membutuhkan nasihat satu dengan yang lain. Amin. Beri nasihat kepada saya, beri teguran kepada saya. Saya sangat terbuka. Ingatkan saya kalau saya salah. Tegur saya tidak apa. Ini penting. Kenapa? Karena dikatakan dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang
hari-hari ini hari-hari yang sangat mengerikan terjadi di dalam gereja Tuhan. Tuhan mulai buka satu persatu orang-orang yang dekat sama Tuhan tapi hidupnya tidak benar. Ini sangat mengerikan. Beberapa tahun yang lalu sempat heboh ya Benigin dan Pak Tuhan itu luar biasa kayak gitu, cerai sama istri. Sekarang syukur sudah berdamai kembali sama istri. Wah, tapi itu merompakkan orang-orang yang wah Benigin hebat gereja. Dan sejarah gereja pecah. Jadi hari-hari ini kenapa sih kita ada M3? Sebenarnya tujuannya M3 itu salah satunya adalah memberi nasihat, artinya membangun, mendoakan. Karena sekali lagi ini contoh yang berkaitan dengan apa yang terjadi di tempat kita. Contohnya Kalami, Beni, terdeteksi nggak sebenarnya penyakit? Tidak kan? Hidup begitu deteksi, waduh, sudah level tinggi. Gereja Tuhan paling menakutkan dengan penyakit rohani masih ada di gereja. Tapi kan nggak pernah tanya, Dre, baca Alkitabmu, ya kan? Du, kamu baca Alkitab enggak, Du? Enggak. Lu udah apa-apa, tanya gini boleh ya? Dia saudaraku. Oka, kamu baca Alkitab enggak? Baca. Tapi didoakan, kan kita saling mendoakan toh. Benar saling menasihati itu. Ini menjelang Tuhan segera datang. Wah, pelayan-pelayan Tuhan itu jarang baca Alkitab itu banyak. Memalukan jadi enggak menurut saya. Tapi bertobat gitu. Ini saya benar-benar hari-hari ini banyak prihatin lagi sebenarnya. Berdoa dan saya sendiri juga minta sama Tuhan, ayo Tuhan, tolong aku. Tolong aku. Wah, kok itu kayak nasihatmu diamuk. Bahaya kok itu galak. Ya 1 Petrus 4 ayat 7. Ini yang kedua, Saudara lihat. 1 Petrus 4 ayat 7. Dikatakan apa? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu apa? Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Menguasai diri tidak gampang. Tidak gampang. Tapi bisa bersama dengan Tuhan. Menguasai diri itu banyak hal ya. Penggunaan uang, nah ini yang hari-hari ini kita mesti belajar menguasai diri dalam menggunakan apa? Uang. Bukan apa-apa, tapi saudara mesti benar-benar belajar menguasai diri dalam menggunakan uang. Kalau ini tidak penting sekali, orang sakit guna. Berdoa, mungkin ada orang yang memerlukan uang. Wah, ini zaman kuno. Zaman saya ini ya duit tak gede lah. Wong kerja banting tulang dhewe, tulang wis nemu kabeh tak banting. Saya duit kene wong. Saya percaya gereja Tuhan nanti akan mengalami pemulihan seperti ini. Ya, saya
baru melewati baca kisah Rasul, ketika Rasul-Rasul dulu, wah mereka mempersembahkan hartanya. Ya. Barnabas anak penghibur itu menjual rumahnya terus dipersembahkan kepada gereja. Untuk pelayanan Nabi, bukan untuk pendeta ya. Kemarin saya dengarkan Pak Stephen Tong, Ngkong Stephen Tong ya. Wah mau sudah. Gereja itu paniku, pendetanya bupatiku, khotbah tentang perburuan, macam-macam. Ya memang ada benarnya. Kita harus ngakui jujur. Pendeta, waduh, itu sampai aku jujur ya, aku polisi, makanya aku syukur korban ini bebas dari kaos itu. Itu ada gereja tertentu gila ini, ada yang ngerti loh, motornya kayak awas nih. Pendeta itu jamnya 0,5 M. Weh kurang, itu 2 M itu jamnya tau. Jamnya tau loh. Wih, pas khotbah metu rambut wis alus meneh. Padahal dengi urung dawa lho. Urung dawa, tapi nak minggu pas khotbah wis merintis neh. Nang salone delok golek salone ndi. Wah. Wis sekali potong juta nih. Ya kok diapani iki. Potong sak juta iki ra mudeng. Sepatunya didelok orang iki sawas iki. Itu kok lambat tua berdiri itu nilainya M. M-an. Bayang nonton, coba nak jamin ini digadek nih. Itu dibagi-bagi, ya kan? Nah kita, aku gereja miskin. Angel. Itu kan duduk ukuran 2 sangel, saudara. Saya pernah kenal satu bukan kenal, tahu kan? Dan pernah sekali ketemu di Getsemani. Namanya Brother Andrew. Ini hamba Tuhan internasional ya. Dia kerja di Open Doors. Dia pelayanan di Afrika. Setelah pelayanan, wah itu mantek duit ya saudara, pelayanan di Afrika. Terus dia pulang diantar sama hamba Tuhan ke bandara. Dan dia waktu pulang sudah sampai bandara, lihat hamba Tuhan, dia lihat Tuhan Yesus. Ini hamba Tuhan ini sepatunya brodol gitu. Dia langsung lepas dulu sepatunya, dia dikasihkan kepada dia. Naik pesawat itu nyeleker, nggak pakai sepatu. Hamba Tuhan ini, saya ketemu di Getsemani dulu. Teladan itu bapak rohani, sederhana, padahal itu terkenal sekali hamba Tuhan. Dia di Amerika, dia bercerita waktu Getsemani itu, waktu di Amerika dia diberi mobil Jaguar pada waktu itu. Itu nilainya berapa ratus ribu dolar pula mobil itu. Wadah itu kayak kucing, Pak, hamba Tuhan tak kasih. Seneng gak? Kalau saya ya gak seneng, numpaknya bingung Semarang. Mobil apinya. Dia naik itu mobil pelayanan. Seminggu dia telepon orangnya, rasakan mobil ini adol itu. Loh itu kan sudah dikasihkan kamu, jual aja kalau kamu tidak sih. Dijual uangnya untuk Open Doors. Ini lembat sederhana sekali. Saya pernah ketemu satu lagi hamba Tuhan yang YWM, siapa ya namanya? Itu terkenal juga itu hamba Tuhan. Ketemu di Malang. Waktu dia ngadakan seminar, saya, Om Yu, itu pergi ketemu hamba Tuhan. Orangnya gagah, gede, ganteng. Itu dia waktu memutuskan jadi hamba Tuhan sama neneknya, itu enak orang jadi hamba Tuhan, tak kayak perusahaan yang nilainya sudah miliar dolar. Tapi dia ngomong, aku tidak mau, panggilanku jadi hamba Tuhan. Orang ngiler. Ini namanya menguasai diri. Dia ngerti porsinya seperti apa. Mengelola uang harus benar-benar
Saya percaya gereja Tuhan akan mengalami pemulihan dalam hal ini. Amin. Karena Alkitab mengajar seperti itu. Yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Karena ada keseimbangan di sana. Tuhan suka sekali seperti itu. Ya. Jadi kalau di sini yang benar-benar butuh uang minta Pak Marto. Ya. Satu lagi, buka Matius 24:12 ini nasihat Tuhan Yesus supaya menjadi hati-hati buat saudara dan saya. 24:12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi apa? Dingin. Dan hari-hari sedang terjadi di gereja Tuhan juga. Supaya engkau tidak mengalami kasih yang dingin, engkau harus memberi nasihat satu dengan yang lain. Amin. Amin. Ya. Hidup ini memang harus diatur, saudara. Supaya apa? Hidup ini menjadi kesaksian bagi banyak orang. Banyak orang juga gila di orang Kristen. Kami itu terentel dengan orang Kristen. Orang Kristen kok tukang utang katanya. Saya kan meme-meme itu muncul ya. Nak utang, waduh malasih. Oh nak sing nak bayar, sing utangi sing melas-melas. Sing utang garang. Banyak sindiran seperti itu. Jadi ini 3 hal ini yang tadi saya merenungkan, Tuhan, ini nasihat-nasihat firman-Mu kan harus menjadi perhatian saudara dan saya. Benar? Menjelang hari Tuhan, saudara harus semakin giat memberi nasihat. Tapi sebelum memberi nasihat, saudara berdoa minta hikmat Tuhan. Amin. Nasihat yang datangnya dari Tuhan pasti meneguhkan hatimu dan hatimu. Ya memang kadang nasihat diberikan kita tidak suka, lumrah kepala kita bulan, waduh, mau ditegur angel dalam sekarang ini ya. Anak-anak kita aja ditegur, berani baca-baca, berani dalam arti kata ini wali bantah. Anak-anak kita sekarang seperti ini. Ayo percayalah bahwa kalau kita benar-benar Tuhan, kerinduan kita saudara-saudara, Tuhan akan menjelang harimu semakin dekat. Mulai dari diri kita, ubah. Nanti saudara akan memberi nasihat itu, nasihat yang mengubahkan orang juga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu sore hari ini. Betapa kami merindukan, kami menghidupi kebenaran-Mu. Supaya Kau dapati kami tidak menjadi dingin. Kasih kami satu dengan yang lain tidak dingin. Ayo benar-benar menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali ini, kami benar-benar saling meneguhkan, saling menguatkan, saling mengasihi, memberi nasihat, meneguhkan Tuhan sama kami. Dan kami percaya ketika Engkau datang, Tuhan, Engkau akan dapat kami semakin hari semakin teguh di dalam Engkau, dan kasih kami tidak menjadi dingin. Kami percaya ketika nasihat itu kami terima, kami akan belajar menguasai diri, supaya hidup kami menjadi tenang, supaya kami dapat berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu sore malam hari. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita angkat tangan berdiri. Saudara-saudaramu terkasih dalam Tuhan Yesus, telah mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatimu, dan kau rindu menghidupi akan kebenaran firman Tuhan. Sekarang kuranglah di dalam damai sejahtera Bapa, penyertaan Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Hidupmu dan hidupmu penuh dengan firman Tuhan, penuh dengan firman Tuhan, dan kuasa firman Tuhan itu mengubahkan hidupmu
sehingga di mana engkau ada, saya ada, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita percaya berkata, kita berkat.